Perkenalkan, nama saya Bill Alfonso Sinaga dengan NIM 52230230017 Teknik Elektro B Angkatan 2022. Saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan soal pada materi transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal transformasi Laplace dan inverse Laplace. Di sini terdapat soal nomor 1. Tentukan transformasi Laplace dari persamaan berikut. Ft sama dengan T dikali E pangkat min 2T dikali sin 3T, dimana kita dapat melihat atau meninjau dari tabel transformasi Laplace untuk Laplace kurung kurawal E pangkat minus AT sin BT sama dengan B per S ditambah A tutup dalam kurung kuadrat ditambah B kuadrat. Maka dapat kita lihat pada soal untuk A nya adalah 2 dan untuk B nya adalah 3, maka 3 per S tambah 2 dalam kurung kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 3 per untuk S tambah 2 kuadrat itu memberikan hasil S2 kuadrat ditambah PS ditambah 4, 3 kuadrat adalah 9, maka dapat kita selesaikan 3 per S kuadrat ditambah 4S ditambah 13. Selanjutnya pada Laplace T dikali Ft adalah dimana Laplace T pangkat N dikali Ft adalah min 1 pangkat N dikali Dn per ds pangkat N dikali Ft, dimana Ft adalah hasil dari penjumlahan sebelumnya yaitu 3 per S kuadrat ditambah 4S ditambah 13, sehingga min 1 D per ds dalam kurung 3 per S kuadrat ditambah 4S ditambah 13 tutup kurung. Selanjutnya min D per ds dalam kurung 3 per S kuadrat ditambah 4S ditambah 13, dimana untuk 3 dapat kita asumsikan sebagai U dan S kuadrat ditambah 4S ditambah 13 dapat kita asumsikan sebagai V. Dengan menggunakan perhitungan pada diferensial, maka untuk min D dikali U per V sama dengan V du dikali U dV per V kuadrat. Untuk V nya adalah S kuadrat ditambah 4S ditambah 13. Untuk du adalah turunan dari 3 adalah 0, kemudian dikurang untuk U adalah 3, dan untuk dV adalah turunan dari S kuadrat ditambah 4S ditambah 13 adalah untuk S kuadrat adalah 2S, untuk 4S adalah 4, dan untuk 13 adalah 0. Itu tidak perlu kita tulis karena tidak akan mengubah nilai. Per S untuk V kuadratnya adalah S kuadrat ditambah 4S ditambah 13 sama kuadrat. Selanjutnya dapat kita selesaikan minus dalam kurung min 3 buka kurung 2S tambah 4 tutup kurung per S kuadrat ditambah 4S ditambah 13 dalam kurung kuadrat sama dengan dapat kita kalikan minus 3 dikali 2S dan minus 3 dikali 4 sama dengan minus dalam kurung min 6S ditambah 12 sama dengan E per S kuadrat ditambah 4S ditambah 13 kuadrat, sehingga ini minus kali ke dalam hasilnya positif menjadi 6S ditambah 12 per S kuadrat ditambah 4S ditambah 13 kuadrat, atau nilai 6 nya dapat kita keluarkan menjadi 6 dalam kurung S tambah 2 per S kuadrat ditambah 4S ditambah 13 dalam kurung kuadrat. Itu untuk penyelesaian nomor 1. Selanjutnya untuk penyelesaian nomor 2, di mana tentukanlah transformasi Laplace balik dan dari persamaan berikut, dimana untuk IES sama dengan
8 per S ditambah 2S ditambah 21 per S kuadrat ditambah 8S ditambah 12. Kita dapat melakukan faktorisasi pada penyebut di mana 8 per S tambah 2S tambah 21 untuk S kuadrat ditambah 8S tambah 12 itu dapat kita ubah menjadi dalam kurung S tambah 2 tutup kurung dikali S tambah 6 tutup kurung sama dengan 8 per S tambah 2 ditambah S tambah 6 ditambah 2S tambah 21 per S kuadrat ditambah Selanjutnya untuk soal nomor 2, tentukanlah transformasi Laplace balik atau inverse dari persamaan berikut. Untuk persamaannya ada YS sama dengan 8 per S ditambah 2S ditambah 21 per S kuadrat ditambah 8S ditambah 12 yang berada pada dalam kurung. Dimana kita dapat melakukan faktor penyebutan menjadi 8 per S ditambah 2S ditambah 21 per S tambah 2 dikali S tambah 6. Selanjutnya pada persamaan ini dapat kita pecah menjadi 8 per S tambah 2 dikali S tambah 6 ditambah 2S tambah 21 per S tambah 2 dikali S tambah 6. Selanjutnya dapat kita lakukan pemecahan parsial untuk pada 8 per S sama dengan 8 per S tambah 2 dikali S tambah 6 dapat berubah menjadi 8 per S dapat berubah menjadi S dikali S tambah 2 dikali S tambah 6. Selanjutnya kita cari penyelesaiannya. Pertama itu ada A per S ditambah B per S tambah 2 ditambah C per S tambah 6, dimana pada persamaan ini dapat kita selesaikan penyebutnya menjadi A dikali S tambah 2 dikali S tambah 6 tambah B dikali S tambah 6 dan C dan plus C dikali S plus 2 per S dalam kurung S tambah 2 tutup kurung dikali S dalam kurung tambah 6. Selanjutnya dapat kita selesaikan dengan mencari pembuat nolnya adalah pertama dapat kita asumsikan S sama dengan 0 sehingga 8 sama dengan sebelumnya yang dipakai adalah pada bagian penyebutnya, sehingga selanjutnya mencari pembuat nolnya di mana 8 sama dengan A S tambah 2 dikali S tambah 6 ditambah B dikali S ditambah S tambah 6 ditambah C kali S dikali S plus 2, dimana S adalah 0 maka 8 sama dengan A dalam kurung 0 tambah 2 dikali 0 tambah 6 plus B dalam kurung 0 dikali 0 plus 6 plus C dalam kurung 0 dikali 0 plus 2, hingga hasilnya adalah A dikali 2 dikali 6. Untuk bagian ini menghasilkan 0. Selanjutnya 8 sama dengan 2 kali 6 ada 12A. 8 per 12 sama dengan A. Dapat kita kecilkan menjadi 2 per 3 adalah A nya. Selanjutnya mencari pembuat 0 di mana kita asumsikan S sama dengan min 2. Maka 8 sama dengan A dalam kurung min 2 tambah 2 dikali min 2 tambah 6 ditambah B dalam kurung min 2 dalam kurung min 2 tambah 6 ditambah C dalam kurung min 2 dikali min 2 tambah min 2 tambah 2. Maka dapat diselesaikan 8 sama dengan A kali 0 kali min 4 ditambah B kali min 2 dikali 4 ditambah C kali 0 kali min 2 sehingga memiliki hasil 8 sama dengan min 8 B. Maka didapat B sama dengan 8 per min 8 sama dengan min 1 sehingga B nya adalah min 1. Selanjutnya untuk pembuat 0 ketiga adalah asumsikan S sama dengan min 6 sehingga 8 sama dengan
A dikali min 6 plus 2 A dikali min 6 plus 2 dikali min 6 plus 6 ditambah B dikali min 6 dikali min 6 plus 6 ditambah C dikali min 6 dikali min 6 plus 2, sehingga hasilnya adalah 8 sama dengan untuk A min 2 plus 2 dikali min 6 plus 6 adalah 0, dan B min 6 dikali min 6 plus 6 adalah 0, dan C adalah min 6 dikali min 2 tambah min 6 tambah 2 adalah min 4, sehingga hasilnya adalah 8 dikali min 2 kali min 6 kali min 4 adalah 24, sehingga 8 sama dengan 24. C sama dengan 8 per 24, dapat kita kecilkan sama-sama kita bagi 4, sehingga hasilnya adalah 1/3. Selanjutnya mencari pemecahan parsial dari 2S ditambah 21, dimana 2S ditambah 21 per S tambah 2 dikali S tambah 6 sama dengan F per S tambah 2 ditambah G per S tambah 6. Kita samakan pembilangnya, sehingga hasilnya adalah F, sehingga hasilnya adalah 2S plus 21 per S tambah 2 dikali S tambah 6 sama dengan F dikali S plus 6 ditambah G dikali S plus 2 per S tambah 2 dikali S tambah 6. Selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Selanjutnya kita dengan cara yang bersama yang dipakai adalah penyebutnya, sehingga dapat 2S ditambah 21 sama dengan F dalam kurung S plus 6 tutup kurung ditambah G dalam kurung S plus 2 tutup kurung. Sehingga cara pembuat nolnya pada penyelesaian yang serupa. Untuk pertama itu S sama dengan min 2, sehingga masukkan nilai S nya adalah 2 dalam kurung min 2 ditambah 21 sama dengan F dalam kurung min 2 ditambah 6 tutup kurung plus G dalam kurung min 2 tambah 2 tutup kurung. Min 4 tambah 21 adalah 17, dan min 2 tambah 6 adalah 4. Selanjutnya min 2 ditambah 2 adalah 0, sehingga hasilnya adalah min 4 ditambah 21 sama dengan F4 memiliki hasil 17 sama dengan 4F, maka F adalah 17/4. Selanjutnya mencari pembuat 0 dengan S sama dengan min 6. Kita masukkan nilainya, 2 dalam kurung min 6 ditambah 21 sama dengan F dikali 6 plus 6 ditambah G 6 plus 2, dimana untuk F 6 plus 6 adalah 0, dan G 6 plus 3 dan G 6 min 6 plus 2 adalah min 4, dan 2 dikali min 6 adalah min 12 ditambah 21 memiliki hasil 9, maka 9 sama dengan min G dikali min 4 adalah min 4G. G adalah minus 9/4. Selanjutnya pada persamaan yang sudah dapat digabungkan, dimana untuk untuk pecahan parsial pertama adalah yang 2/3S dikurang 1/S2 1 per S tambah 2 ditambah 1/3 dalam kurung S tambah 6 ditambah 17 plus 4 dimana selanjutnya kita gabungkan nilai-nilai yang telah didapat. Untuk pemecahan parsial dari 8 per S adalah 2/3S dikurang 1 per S tambah 2 ditambah 1/3 dalam kurung S plus 6. Untuk pemecahan parsial dari 2S tambah 21 adalah 17/4 dikali S plus 2 dikurang 9/4 dikali S plus 6. Maka untuk nilai dengan pangkat S yang sama disusun ulang menjadi
2/3S ditambah 1/S plus 2, dimana untuk minus 1/S plus 2 dapat kita buat menjadi minus 1, karena ketika 1/S tambah 2 dikali minus 1 memiliki hasil yang sama, dengan persamaan ini menjadi minus 1/S plus 2. Kemudian ditambah 17/4 dari persamaan ini. Setelahnya ditambah 1/S plus 6 dikali 1/3 yang berasal dari persamaan 1/3 dikali S plus 6. Kemudian dikurang 9/4 yang berasal dari persamaan 9/4 dikali S plus 6. Kemudian dapat kita selesaikan menjadi 2/3S ditambah 1/S2 dikali, ini menjadi min 4 ditambah 17/4 ditambah 1/S tambah 6. Ini dapat diubah menjadi 4 dikurang 27/12 dengan menyamakan pembilangnya, sehingga hasil yang didapat selanjutnya adalah 2/3S ditambah 1/S plus 2 ditambah dikali 13/4 ditambah 1/S plus 6 dikali minus 23/12, sehingga hasilnya adalah 2, hingga hasilnya adalah untuk 2/3S itu adalah 2/3 ditambah 1/S tambah 2 itu /E pangkat minus 2T dikali 13/4 ditambah untuk 1/S plus 6 adalah E pangkat minus 6T dikali minus 23/12, atau dapat kita ubah menjadi 0,666 ditambah 3,25 E pangkat minus 2T dikurang 1,9166 E pangkat minus 6T. Sehingga hasil dari penyelesaian inverse transformasi Laplace pada soal nomor 2 adalah 0,66 ditambah 3,25 E pangkat minus 2T dikurang 1,9166 E pangkat minus 6T. Kemudian pada penyelesaian soal nomor 3 terdapat persoalan tentukanlah transformasi balik atau inverse dari persamaan berikut, di mana Fs sama dengan 1/S pangkat 4 ditambah 5S kuadrat ditambah 7S kuadrat. Pertama dapat kita lakukan faktorisasi menjadi 1/S kuadrat dalam kurung S kuadrat ditambah 5S tambah 7S. Karena ini tidak akan mengubah nilai ketika kita kalikan kembali ke dalam, hasilnya tetap sama, yaitu S tambah S pangkat 4 ditambah 5S kuadrat ditambah 5S pangkat 3 ditambah 7S kuadrat. Selanjutnya kita cari penyelesaiannya menjadi 1/S pangkat 2 dikali S kuadrat ditambah 5S tambah 7 sama dengan A/S ditambah B/S kuadrat ditambah CS plus D/S kuadrat ditambah 5S ditambah 7. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi, kita samakan pembilangnya sehingga penyebutnya menjadi A dikali S kuadrat ditambah 5S ditambah 7 ditambah B dikali S kuadrat ditambah 5S ditambah 7 dan C dikali S CS plus D dikali S kuadrat, sehingga kemudian yang dipakai adalah penyebutnya, sehingga memiliki hasil sama dengan hasil 1 sama dengan A dikali S kuadrat ditambah 5S ditambah 7 ditambah B dikali S kuadrat ditambah 5S ditambah 7 ditambah C plus D dikali S kuadrat. Kemudian dapat kita susun ulang sesuai dengan pangkat S nya, sehingga 1 sama dengan A ditambah C dikali S3
ditambah 5A tambah B tambah D dikali S kuadrat ditambah 7A plus 5B dikali S ditambah 7B. Pada ruas kiri ini terdapat nilai konstanta yaitu adalah 1 tetapi tidak memiliki nilai S. Dan pada ruas kanan terdapat konstanta dan variabel yaitu adalah 7B dan juga memiliki nilai S, sehingga pada persamaan ruas kiri persamaannya memiliki nilai S sama dengannya dianggap 0, sehingga untuk persamaan 1 dengan koefisien S pangkat 3 adalah A plus C sama dengan 0. Persamaan 2 dengan koefisien S kuadrat adalah 5A tambah B tambah D adalah 0 sama dengan 0. Persamaan 3 koefisien S sama dengan 7A tambah 5B sama dengan 0. Dan persamaan 4 memiliki konstanta 7B sama dengan 1 dapat diubah menjadi 1/7 adalah B. Kemudian substitusi persamaan 4 ke persamaan 3, di mana persamaan 3 adalah 7A ditambah 5B sama dengan 0. Untuk B tadi adalah 1/7, maka 7A ditambah 5 dalam kurung 1/7 sama dengan 0. 7A tambah 5/7 sama dengan 0. 7A sama dengan min 5/7, A sama dengan minus 5/49. Selanjutnya, substitusi A ke persamaan 1, di mana A plus C sama dengan 0. Untuk A nya adalah minus 5/49 ditambah C sama dengan 0. C sama dengan, ini kita pindah ruas kanan sehingga C adalah 5/49. Selanjutnya, substitusi nilai A dan B yang sudah didapat ke persamaan 2, di mana persamaan 2 adalah 5A ditambah B ditambah D sama dengan 0, mana 5 dikali untuk A nya tadi adalah min 5/49 tutup kurung plus B nya adalah 1/7 ditambah D sama dengan 0. Kemudian 5 dikalikan ke 5/49, dimana hasilnya adalah minus 25/49 tambah 1/7 tambah D sama dengan 0. Kemudian dapat kita samakan pembilangnya menjadi 49. 49 bagi 49 adalah minus 25/7. 49 bagi 1 adalah 1 dikali 49 dibagi 7 adalah 7. 7 kali 1 adalah 7, sehingga hasilnya adalah minus 25 tambah 7 sama dengan 49 plus D sama dengan 0, sehingga D adalah minus 25 tambah 7 adalah minus 28. D adalah 18/49. Kemudian dapat kita tulis ulang persamaan yang sudah didapat menjadi min 5/49 per S ditambah 1/7 per S kuadrat ditambah 5/49 S ditambah 18/49 diperkan lagi dari nilai S kuadrat ditambah 5S ditambah 7. Kemudian menentukan inverse Laplace-nya dari hasil yang sudah didapat. Untuk minus 5/49 per S itu memiliki Laplace inverse sama dengan minus 5/4 dikali 1 per S sama dengan minus 5/4. Kemudian untuk 1/7 per S kuadrat memiliki Laplace inverse adalah 1/7 dikali 1 per S kuadrat. Pada tabel transformasi Laplace 1 per S kuadrat adalah T, sehingga hasilnya adalah 1/7T. Kemudian untuk 5/49 S ditambah 18/49 per S kuadrat ditambah 5S tambah 7. Ini dapat kita ubah menjadi pecahan menjadi 5/49 dikali S per S kuadrat ditambah 5S tambah 7. Ini adalah kita anggap bagian A. Selanjutnya ditambah 18/49 dikali 1 per S kuadrat tambah 5S tambah 7. Ini kita anggap sebagai bagian 2.
maka kita sederhanakan bentuknya menjadi, maka kita sederhanakan penyebut sehingga memiliki hasil S kuadrat ditambah untuk persamaan S kuadrat ditambah 5S tambah 7 dapat kita ubah bentuknya menjadi S kuadrat ditambah 10 per 2S ditambah 28 per 4, karena nilai ini tidak akan mengubah persamaan yang ada, karena 10 per 2 adalah 5, 28 per 4 adalah 7. Maka hasil selanjutnya adalah S kuadrat ditambah 10 per 2 S ditambah, untuk 28 per 4 dapat kita pecah lagi menjadi 25 per 4 ditambah 3 per 4, sehingga hasilnya adalah S ditambah 5 per 2 kuadrat ditambah 3 per 4. Maka hasil selanjutnya adalah 5 per 49 dikali E pangkat minus 5 per 2T dikali cos dikali akar 3 per 2T. Untuk hasil ini didapat berasal dari dengan menganalisis bentuk dari tabel transformasi Laplace. Untuk bentuk ini dapat memungkinkan bentuk yang ada adalah E pangkat minus 4 E pangkat minus AT dikali cos omega T yang memiliki bentuk S plus A per S ditambah A kuadrat ditambah omega kuadrat, dengan A adalah 5 kuadrat dengan B, di mana B itu ada dengan B atau omega adalah kuadrat, maka dapat kita ubah bentuknya menjadi akar 3 plus akar 4 memiliki hasil akar 3 plus 2, dimana kalau akar 3 dipangkatkan hasilnya adalah 3 per 2, sehingga hasil didapat dari sebelumnya adalah persamaan bagian A adalah 5 per 49 dikali E pangkat 5 per 2T dikali cos dalam kurung akar 3 per 2T. Selanjutnya mengerjakan pada bagian B adalah 1 per S kuadrat ditambah 5S tambah 7 sama dengan 1 per, dapat kita ubah dari bentuknya pada penjelasan sebelumnya, yaitu menjadi 1 plus 5 per 2 kuadrat ditambah 3 per 4. Maka dapat dilihat untuk bentuk yang memungkinkan adalah E pangkat AT dikali sin omega T, dimana memiliki bentuk omega per S tambah A kuadrat tambah omega kuadrat. Maka untuk A adalah 5 per 2, untuk omega adalah dapat kita ubah menjadi akar 3 per akar 4 sama dengan akar 3 plus 2. Maka hasil yang didapat adalah 18 per 49 dikali akar 3 per 2 per E pangkat minus 5 per 2T dikali sin akar 3 per 2T sama dengan 18 per 49 dapat kita ubah menjadi 2 per akar 3 karena pembagian perkalian silang dikali E pangkat 5 per 2T dikali sin akar 3 plus 2T, sehingga hasilnya adalah 18 kali 2 adalah 36, 49 kali akar 3 adalah 49, akar 3 dikali E pangkat minus 5 per 2T dikali sin akar 3 plus 2T, sehingga untuk hasil yang didapat dari fx pada inverse transformasi Laplace adalah 5 plus 4s minus 5 per 49 ditambah 1 per 7t ditambah 5 per 49 dikali E pangkat minus 5 per 2t dikali cos akar 3 per 2t ditambah 36 per 49 akar 3 dikali E pangkat minus 5 per 2t dikali sin akar 3 per 2t. Demikian penyelesaian soal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.